Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Irwansyah, mahasiswa Fakultas Peternakan Prodi Peternakan dengan NIM D20010029. Saya di sini ingin mempresentasikan petugas dari mata kuliah Ilmu Komunikasi dan Penyuluhan mengenai penyuluhan di bidang peternakan tentang pembuatan perkandangan dalam pemeliharaan kandang kambing. Berikut nanti saya akan memberikan penyuluhan dengan media Microsoft PowerPoint, dan untuk penjelasannya juga akan saya jelaskan. Berikut ini adalah media yang saya gunakan untuk presentasi penyuluhan peternakan, yaitu pembuatan kandang kambing yang aman, baik, dan benar. Referensi PowerPoint ini saya mendapat sumber dari jurnal penyuluhan kandang kambing. Pembuatan kandang untuk usaha peternakan sangatlah penting. Untuk membuat ternak aman dan nyaman menempati kandang tersebut, serta memudahkan peternak dalam memelihara ternak agar berkembang dengan baik sesuai dengan harapan peternak. Jenis kandang dibagi menjadi 3, yaitu kandang koloni, kandang individual, dan kandang beranak dan menyusui. Kandang koloni adalah kandang yang tidak mempunyai penyekat dan ukuran relatif luas, bisa untuk beberapa kambing sekaligus. Biasanya untuk kandang koloni ini digunakan pada peternakan atau pada ternak yang masih berusia muda, sekitar 2-3 bulan atau 4 bulanan. Kemudian ada kandang individual, adalah kandang yang disekat dan hanya cukup untuk 1 ekor kambing atau domba. Kandang ini biasanya digunakan untuk kambing yang sudah dewasa, untuk domba atau kambing yang sudah mulai beranjak dewasa, yaitu sekitar 5 bulanan ke atas, terutama untuk kambing jantan karena biasanya kambing jantan agak agresif. Kemudian ada juga kandang beranak dan menyusui. Kandang beranak dan menyusui adalah kandang yang dikhususkan untuk indukan yang baru melahirkan kemudian menyusui. Kandang ini disiapkan khusus untuk indukan yang baru melahirkan agar anak tidak terkena serangan dari kambing lain, dan juga bisa memudahkan indukan untuk memberi menyusui kepada anaknya. Kandang kambing yang sesuai. Berikut ini adalah contoh kandangnya. Contoh kandang kambing yang ideal, yaitu kandang kambing panggung. Kalau menurut gambar yang saya ambil, ini adalah kandang panggung menggunakan bahan dasar kayu dan bertempat outdoor dengan atap asbes. Pembuatan kandang seperti ini sangat efisien, yaitu keuntungannya adalah pemeliharaan dan pembersihan kandang agar ternak tidak mudah terjangkit penyakit maupun virus. Ini dapat dilihat dari pembuatan kandangnya, karena kotoran bisa langsung jatuh ke bawah. Jadi kambing tidak mudah kotor dan tidak mudah terjangkit parasit. Kemudian untuk penggunaan alat-alat atau bahan untuk kandangnya, untuk ini yang saya ambil ini menggunakan hampir 100% kayu. Namun ada beberapa tambahan, ya, bambu sedikit. Kemudian atapnya, kalau atap menyesuaikan lokasi dan tempat. Jika mungkin di lokasi pegunungan bisa menggunakan asbes, dan jika di lokasi yang panas seperti di dekat sawah begitu, bisa menggunakan genteng atau galvalum yang lebih sejuk. Kemudian untuk pembuatan atap sendiri juga disesuaikan oleh ternaknya. Jika ternaknya besar, ya, pembuatan atapnya juga agak lebih tinggi. Jadi supaya kandang itu ada sirkulasi udara yang lebih. Selain itu, untuk wadah pakan sendiri pun juga dibuat agak lebih tinggi, supaya kambing bisa makan dengan tenang dan tidak
keluar dari kandang saat ingin makan karena terlalu agresif. Mungkin juga dibuat lebih tinggi karena kambing memiliki stamina yang lebih untuk bergerak. Kemudian kedua adalah kandang kambing dan domba lemprak atau lantai. Berikut adalah contoh kandang kambing dan domba lemprak atau lantai yang modern. Kandang kambing ini berbeda dengan panggung tadi. Jika panggung tadi sangat terlihat itu menggunakan lantainya panggung, tapi kalau ini tidak. Ini alasnya adalah tanah yang kemudian diberi jerami atau alas daun kering. Kemudian kambing diikat. Ada yang diikat, ada yang tidak, namun kebanyakan diikat. Kemudian pembuatan kandang ini juga harus ada lahan yang agak luas supaya memudahkan dalam pembersihan. Jadi jika kandang ini kotor, kemudian sedang dibersihkan, ternak akan digiring menuju tempat keluar kandang agar tidak mengganggu di saat pembersihan. Untuk bahan-bahan yang digunakan untuk kandang ini ya lumayan hampir sama seperti kandang panggung, ada kayu, ada paku. Kemudian untuk atapnya juga menyesuaikan ya. Bisa asbes, bisa genting, bisa galvalum, juga ketinggiannya menyesuaikan terhadap ternak dan juga lokasi lingkungan. Jika lingkungannya di sawah jangan dibuat terlalu tinggi, jangan dibuat terlalu rendah. Itu akan karena kandang nanti akan menjadi pengap. Udara sulit untuk bersirkulasi. Jadi kalau di lingkungan dataran rendah harus dibuat lebih tinggi. Kemudian kelebihan dan kekurangan kandang panggung. Kelebihan ke kandang panggung, penggunaan kandang panggung lebih bersih untuk domba ataupun kambing. Kaki kambing terhindar dari kotoran atau parasit. Ini mudah terlihat ya, untuk terhindar dari kotoran atau parasit karena tidak menyentuh lantai dan kotoran, karena kotoran langsung jatuh ke bawah. Lalu mempermudah peternak dalam melakukan sanitasi atau pembersihan kandang. Ini memudahkan peternak karena pembuatan lantai bawah panggung yang bagus adalah berbentuk terasering atau miring ya. Dalam bahasa kasarnya miring agar apa? Kotoran itu bisa terkumpul ke belakang. Jadi setelah terkumpul ke belakang memudahkan peternak untuk membersihkan kotoran tersebut. Kemudian ada kekurangan kandangnya, yaitu biaya pembuatan kandang relatif mahal. Karena dilihat dari bahan-bahannya yang banyak, lebih simpel yang lemprak kalau dilihat dari contohnya tadi, karena ini menggunakan banyak bahan kayu mungkin. Kemudian ternak beresiko terperosok pada celah panggung. Adanya celah pada lantai panggung tidak menutup kemungkinan jika ternak itu sangat aktif, kemudian ada ternak yang masih kecil, nanti kaki mereka akan terperosok ke dalam lantai tersebut. Yang ketiga adalah kondisi lantai kandang harus sering diperiksa bila ada kerusakan. Ini sangat penting dikarenakan ternak jika semakin besar maka bobot mereka akan semakin bertambah. Itu akan berpengaruh pada lantai yang panggung. Karena semakin lama akan semakin tidak kuat menahan beban kambing. Kemudian juga mungkin ada paku yang terlepas dan harus diganti. Jadi harus sering-sering dicek jika memang itu kandang panggung. Kemudian yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan kandang lemprak. Kelebihan kandang lantai atau lemprak adalah pembuatannya yang lebih murah karena tidak memerlukan banyak bahan. Seperti yang kita lihat, untuk kandang lemprak tadi tidak perlu banyak bahan. Yang penting kan seperti kita membuat sebuah aula, namun
tak tanpa tembok di sekelilingnya, hanya mungkin ada pagar sedikit agar kambing tidak lari-lari, ya, seperti itu. Kemudian kekurangan kandang lantai ini adalah pakan mudah bercampur dengan tanah, ya, karena tidak ada tempat khusus untuk pakan, maka akan sering kambing menginjak-injak pakan yang diberikan. Kemudian ternak mudah kotor karena bersentuhan langsung dengan lantai. Lantai yang tanpa alas panggung tidak menutup kemungkinan ternak di saat tidur ataupun di saat bersantai dia akan menginjak-injak kotoran, juga akan meniduri kotoran tersebut. Lalu kaki atau kuku kambing mudah terkena parasit atau penyakit yang ditimbulkan oleh kotoran yang menempel pada ternak kambing. Seperti yang kita ketahui, kuku kambing sangat rawan sekali terkena radang kuku, sehingga jika sering terkena kotoran kemudian lama-lama akan menjadi lembab, maka kaki kambing tersebut pada kukunya akan mengalami peradangan kuku. Demikian presentasi penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Bisa diambil kesimpulan bahwa dari kandang panggung maupun lantai terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun jika dilihat dari kelebihan, memang untuk kandang kambing memiliki kelebihan yang lebih banyak. Untuk kandang panggung mempunyai kelebihan lebih banyak daripada kandang lemrak. Namun jika dari segi keuangan, dari manajemen, memang kandang lemrak memiliki keuntungan tersendiri, yaitu tidak terlalu banyak memakan dana dalam pembuatan kandang tersebut. Demikian presentasi penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.